Wah, 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 wah. Kalau benar bahwasanya Pak Jokowi ini akan diperiksa oleh KPK, terus gimana perasaan para termul? Pasti mereka ini akan semakin emosi. Nah, balik lagi ke soal dugaan korupsi kuota haji. Jadi, dari penambahan sebesar 20.000 kuota haji yang ada, aturannya itu harusnya 92% untuk haji reguler dan 8%-nya untuk haji khusus. Nah, itu kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Jadi kalau dihitung secara angka, maka rinciannya itu adalah 18.400 untuk kuota haji reguler dan 1.600 untuk kuota haji khusus. Itu kalau berdasarkan aturan yang benar. Tapi faktanya yang terjadi apa? Faktanya, pembagian kuota haji masing-masing dibagi 50%. Jadi 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Nah, inilah yang kemudian menjadi masalah dan dianggap merugikan negara hingga 1 triliun rupiah. Ya, sekarang pertanyaannya adalah siapakah yang merubah aturan atau merubah pembagian kuota haji menjadi 50%? Siapa coba? Apakah yang membuat aturan itu adalah Menteri Agama Gus Yakut pada saat itu? Atau ada perintah dari atasan? Nah, siapakah atasan Menteri Agama pada saat itu? Ya, siapa lagi coba kalau bukan Jokowi? Jokowi lagi. Nah, jadi ya kalau dipikir-pikir, kasus dugaan korupsi kuota haji ini hampir mirip dengan kasus impor gula yang dialami oleh Tom Lembong. Ya, meskipun Tom Lembong pada saat itu hanya menjalankan perintah atasannya. Tapi faktanya apa? Faktanya dia sendiri yang harus menanggung beban. Dan sampai dengan saat ini, saya membuat konten ini, Jokowi sama sekali belum pernah diperiksa. Nah, pada akhirnya apa? Tom Lembong pun akhirnya mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, hal itu dikarenakan kasus Tom Lembong dinilai lebih banyak nuansa politiknya. Itu kata pihak dari istana loh ya, bukan kata saya. Jadi ya, istana ini sudah sangat jelas sekali menyampaikan bahwa kasus Tom Lembong dan Hasto Kristianto itu lebih banyak nuansa politiknya. Makanya ya, Presiden Prabowo pun kemudian memberikan abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dan juga Hasto Kristianto. Dan akibat dari pemberian abolisi dan amnesti itu, maka para termul pun mendadak ngamuk-ngamuk. Bahkan ya, ada juga tuh pendukung Jokowi dan Gibran yang ingin melengsarkan Presiden Prabowo. Lah, ini kan aneh sekali. Nah, dalam kasus dugaan korupsi kuota haji ini, terus terang ya, saya agak kurang yakin dengan pihak KPK. Nah, mengapa saya kurang yakin? Ya, apakah benar bahwasannya pihak KPK ini berani memanggil dan memeriksa Jokowi? Atau justru KPK akan ciut nyali? Ya, siapa tahu seperti itu. Tapi kita doakan saja, semoga pihak KPK ini benar-benar berani mengusut tuntas kasus ini. Ya, siapapun yang terbukti bersalah, ya maka harus diproses secara hukum. Kalau memang keterangan Jokowi itu diperlukan, ya pihak KPK juga harus berani memanggil dan memeriksa Jokowi. Itu yang harus dilakukan oleh pihak KPK. Lagian ya, Jokowi kan sekarang bukan siapa-siapa lagi, bukan seorang presiden. Sama seperti kita semua, Jokowi sudah menjadi rakyat biasa. Jadi harusnya ya pihak KPK ini bisa lebih profesional dalam menangani kasus dugaan korupsi kuota haji ini. Bayangkan saja ya, rakyat ini sudah menjadi korban akibat kuota haji yang dipermainkan. Masa tunggu haji juga tiap tahun ini bukannya semakin cepat, malah semakin lama. Bahkan sampai puluhan tahun lamanya. Lah, ini kan parah sekali. Nah, di lain sisi ya, kuota haji khusus yang biayanya itu sangat mahal, bahkan mencapai hingga ratusan juta rupiah, ini dipermainkan demi kepentingan sekelompok orang. Dan yang mengkhawatirkan itu adalah jangan sampai kasus ini diusut oleh KPK, tapi justru tujuannya itu adalah untuk menyelamatkan orang-orang tertentu. Jangan sampai seperti itu. Ya, jadi sekali lagi, siapapun yang terbukti bersalah dalam kasus ini, ya, maka mereka harus diproses secara hukum. Jangan ada tebang pilih. Apalagi niatnya adalah untuk menyelamatkan oknum tertentu. Jangan sampai seperti itu. Nah, jadi gimana menurut kalian semua? Setuju juga dengan pendapat saya? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, mulai tercium aroma-aroma dugaan korupsi, ya. Tadi banyak hal disampaikan. Ada menyebut nama Mulyono. Aduh. Ini apa ini? Soal naik haji ya? Dana naik haji atau apa ya? Aduh. Bahas korupsi lagi kita, teman-teman. Meskipun masih dugaan gitu ya. Berbicara korupsi, saya kira ini kejahatan yang sadis. Karena tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merugikan dan membuat rakyat sengsara, menderita, bahkan terjepit dan terhimpit. Yang seharusnya rakyat menerima, yang seharusnya rakyat mendapatkan dan dapat menikmati hasil-hasil alam Indonesia yang dijual, tapi nggak rasakan sama sekali.
Ya wong juga sudah dikorupsi. Banyak korupsi ya di Indonesia ya, kita sepakat ya. Dari dulu sampai sekarang sebetulnya banyak lah korupsi-korupsi dari pemerintah-pemerintah sebelumnya. Tapi di era Pak Jokowi ya banyak juga katanya ya. Dan bahkan dugaan-dugaan itu banyak sekali. Dan bahkan saya sebetulnya penasaran, ini KPK sudah usut, sudah selidiki atau sudah periksa belum Pak Jokowi ini? Dulu beliau ini pernah mengatakan bahwa saya mengkantongi 11.000 triliun. Itu kan jelas disampaikan beliau itu. Hati-hati, saya akan kejar. Bila perlu, dor. Saya masih ingat betul itu. Saya masih ingat betul. Saya ingat betul. Jadi harus diselidiki juga kan gitu ya. Dihina-hina saya diam, dijelek-jelekkan saya diam, dicaci maki, dihujat saya diam. Tapi di kali ini saya katakan saya akan lawan. Ada tuh videonya viral tuh kemarin di Jogja ya, atau di mana itu kemarin itu. Tapi disuruh nunjukin ijazah asli nggak mau. Mau kalau hakim yang meminta katanya. Aduh, sulit dijelaskan. Ya. Saya kira teman-teman tadi sudah mendengar banyak hal. Ini saya sudah banyak sebetulnya bahas soal korupsi ini ya. Jadi rasa-rasanya jengkel juga, sangat jengkel lah kalau saya mendengarkan kata-kata korupsi ini. Kalau bisa disingkirkan lah, dibuang tak kemana kayak para koruptor ini biar selesai ya. Atau dipindahkan tak kemana gitu ya, atau dipenjara seumur hidup atau bagaimana ya. Tapi oke lah, saya yakin dan saya percaya kita yang ada di sini benci koruptor ya, benci para koruptor ya. Saya kira benci lah, nggak mungkin nggak benci. Uang mereka yang kita sengsara. Dan saya kira banyak orang masyarakat setuju hukum mati koruptor, banyak nih pasti nih ya. Undang-undang perampasan aset sahkan, banyak pasti ini. Tapi harapan kita itu nggak ada. Gantung ya, sakit digantung ya. Tapi memang hukuman mati untuk koruptor itu kan nggak memungkinkan di Indonesia ya, nggak bisa juga. Tapi setidaknya rancangan undang-undang perampasan aset itu harus disahkan ya. Saya kira itu penting juga karena salah satu aspek, salah satu hal yang menghambat kemajuan bangsa dan negara saya kira itu korupsi tadi. Apalagi rakyat sejahtera, gimana mau sejahtera? Yang seharusnya bisa membantu rakyat, uangnya dikorupsi itu sama brengsek semua itu ya, yang koruptor itu ya. Sedangkan preman-preman saja nggak sebanyak itu, paling juga ya untuk uang rokok gitu ya, walaupun menyengsarakan beberapa masyarakat kan begitu ya. Atau bahkan juga ada preman-preman yang baik kan begitu ya, dan seterusnya. Wajahnya aja sangar gitu ya, tapi dia nggak preman, tapi baik artinya. Ini koruptor, jangankan beberapa, semua rakyat Indonesia, satu negara, bayangin aja dulu kejahatannya itu. Satu negara sudah digaji, difasilitasi, dapat ini, itu dan lain-lain, masih rakus. Aduh teman-teman, kalau bahas korupsi ini saya nanti bisa kemana-mana ini. Oke lah, saya kira saya nggak terlalu jauh untuk masuk pada pembahasan ini. Saya akan coba baca bagaimana pendapat teman-teman. Paling-paling juga tidak akan diusut sampai pada Mulyono. Mana berani KPK dan penegak hukum yang lain, sudah banyak contoh kita lihat. Nah bayangin, sampai rakyat banyak menganggap bahwa mana berani KPK penegak hukum
ya dan yang lain untuk memeriksa Mulyono atau untuk mengusut kasus sampai pada Mulyono dan Mulyono lagi. Sering komentar saya baca seperti itu. Karena kenapa? Sudah banyak contoh yang kita lihat. Ini kan komentarnya jelas ini. Komentar yang sudah kita lihat. Banyak contoh yang juga sudah kita lihat. Kita dipertontonkan, dia, saya kira rakyat sudah cerdas lah, ya, sudah cerdas. Jadi kalau misalkan kita dipaksa percaya kepada penegak hukum, saya kira publik sulit untuk percaya. Karena tadi banyak contoh yang sudah dilihat, banyak informasi-informasi yang sudah beredar, dan bahkan paling kalau diusut pun ada kasus yang diusut itu pun kalau viral dulu baru ada tindakan. Itu sudah banyak contoh yang kita lihat juga, ya, itu banyak contoh yang kita lihat. Jadi mau sampai kapan harus seperti ini terus menerus, kan begitu. Nah, coba kita lihat lagi nih. Jika manusia tidak bisa mengadili, menangkap yang maling kuota haji, semoga Allah saja yang mengadilinya. Tunjukkan kuasa-Mu ya Allah dengan caramu. Ya, ini soal kuota haji ya. Siapa lagi kalau bukan pembohong? Semoga KPK segera menangkap yang terlibat atau yang menerima kucuran dana haji. Ayo KPK, kami mendukungmu. Ya, apalagi KPK. Di mata publik itu sudah buruk sekali citra KPK. Bahkan kepercayaan publik kepada KPK ini pun udah minim, udah menurun sekali. Coba kita perhatikan. Banyak kan netizen itu, publik mungkin menganggap KPK bekerja sesuai pesanan lah, KPK bekerja sesuai kepentingan seseorang, KPK diintervensi, KPK ini, KPK itu, macam-macam. Tapi dalam hal ini, inilah saatnya KPK mengembalikan marwahnya, mengembalikan citranya, mengembalikan kepercayaan publik kepada mereka. Usut terus. Kalau KPK sampai berani memanggil Pak Jokowi dan mengusut sampai kepada Mulyono, saya kira publik, ya, kepercayaan publik kepada KPK itu akan luar biasa sekali. Ya, akan luar biasa sekali. Kenapa? Ya itu tadi. Karena banyak juga yang sudah melaporkan Pak Jokowi ini ke KPK. Banyak yang juga melaporkan Gibran, Kaesang, Bobby, gitu ya. Orang-orangnya Pak Jokowi lah, lebih tepatnya seperti itu. Tapi kayak nggak tersentuh gitu. Kayak udah deh, kayak klarifikasi, kayak udah selesai, clear, udah selesai. Kayak gimana gitu ya? Kayak nggak bisa disentuh gitu. Nah, jadi saya kira tadi kalau sampai masuk mengusut Pak Jokowi, Mulyono, publik pasti acungkan jempol, dua tangan, bila perlu ada jempol keempat sama kedua kaki nih, angkat jempol semuanya. Kalau ada di kepala jempol, angkat jempol terus. Saya pasti mengatakan itu ya. Karena saya kan hobi nih baca-baca komentar ya. Cek saja video-video saya, itu banyak ya. Coba kita lihat. Di sini masyarakat baru bisa pastikan apakah hukum benar-benar bisa ditegakkan dan keadilan bisa didapatkan oleh masyarakat luas. Mari kita ikuti proses hukum di negara kita sekarang ini. Apapun yang dikorupsi Jokowi pasti aman dan dilindungi. Apalagi sekarang presidennya Prabowo, kelanjutan Jokowi. Hidup Jokowi. Aduh, oke lah. Teman-teman, itu saja. Tapi saya kira ini kesempatan yang bagus untuk KPK untuk mengembalikan citranya atau untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada lembaga KPK, dan kemudian kepada para penegak hukum, tegakkan hukum seadil-adilnya, sejujur-jujurnya dan sebagaimana mestinya. Ingat ya, Anda ini ketika dilantik
ada sumpah jabatan toh. Jadi jangan sampai mengkhianati sumpah yang sudah diucapkan. Itu saja, terima kasih, salam dan sampai jumpa.